Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah melakukan recovery akibat banjir Sungai Padang beberapa hari ini. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi melakukan perbaikan tanggul Sungai Padang yang jebol akibat banjir kiriman yang terletak di Jalan Ikhlas, Kelurahan Tanjung Marula, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sejak Selasa 1 Desember 2020. Yang saat ini dikerjakan mereka? Diharapkan nantinya dalam pekerjaan perbaikan tanggul tersebut yang jebol dapat terselesaikan dengan cepat, sehingga masyarakat tidak khawatir lagi dengan banjir kiriman yang meluas hingga daerah yang selama ini tidak pernah terdampak oleh banjir. Pangkalan Pasir. Oh, daerah situ aja. Yang alat berat di mana? Selain menurunkan para pekerja dari Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi, belum ada ke lapangan. Juga telah melibatkan 1 unit kendaraan alat berat seperti eskavator untuk melakukan penutupan tanggul. Selain itu, Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi juga telah menurunkan 1 unit kendaraan alat berat seperti eskavator untuk melakukan penutupan tanggul. Di samping juga turut melakukan pembersihan pada bendungan Bajayu baru-baru ini. Kadis PUPR bersama beberapa orang konsultan dari Jakarta, kita lihat bersama lagi langsung meninjau daripada bronjong yang sudah selesai sedikit, sambil mengecek batu-batu kerikilnya yang diharapkan nantinya dapat bekerja secara maksimal. Kadis PUPR Rosmiani yang langsung juga terjun ke lapangan turut memberikan arahan-arahan kepada konsultan sebagai input masukan untuk mereka. Diharapkan ke depannya nanti benar-benar dapat efektif dalam menjaga banjir-banjir kiriman yang akan datang melalui wilayah Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi. Kita lihat bersama Bapak Anto, mantan dari pekerja Dinas PUPR di Jakarta, yang kini berusia 70 tahun dan telah menjadi seorang konsultan di dalam menanggulangi tanggul-tanggul di berbagai daerah. Hanya sayang sekali, sewaktu TV Channel X_60 ingin berkonfirmasi kepada beliau, beliau tidak bersedia. Cuman kalau tetap di sini posisi tetap geser agak ke belakang. Kalau menurut tata ruang, tata ruang menurut tata ruang ya. Saya mau jawab, mereka tadi ada pantun. Iya, ini nendang dari sana Pak, nendang sini langsung lurus ke sini. Lurus. tadi apa? Yang sana nanti terus sama orang. Ya kan nendang dari sana lurus ke sini. Makanya jebol. Kita bisa ke bawah kita Pak. Ini termasuk yang ini Pak tadi yang terpupus jadi ya. Terhapus jadi belum bocor tuh ini kira-kira gitu Pak. Kurang lebih 10 meter apa lebih kan Pak ya. Itu apa itu? Enggak Pak. Saluran kecil ya. Nah itu yang saya bilang tadi Pak. Terjebak tadi ya? Air balik itu kan nggak bisa. Terjebak tadi itu. Kok itu ada bangunan beton apa itu? Beton ya, bertulang ya? Kuat ya?
depok yang udah ada. Jadi mundur belakang. Kita tarik biar jangan terlalu. Kenapa sih kok nggak ke sana? Nanti satu lagi. Tadi, Siap. ini berapa? Ini Pak 1,7 Pak. Kalau Cuman kita tingginya berapa gitu? ini, Ini di, yang ini nah, nanti berapa sih? satu ini ya satu itu Pak. 1,7 ya. Kami Jadi anggap tanggul kita hitung semalam dia, hitung semalam itu dari bibir 1 meter aja kita colok itu 1,6. Nah, sedangkan ini yang ada itu 1,7. Dari darat itulah Pak kita ambil. Jadi 1,6 ya dari ini 10 Pak, kurang lebih 10. Itu yang di sana kita penambah lagi karena lewat juga dia kita tambah lagi hampir 1 meter. Siap. Iya, ya siap. Oke, iya. Oh ada, iya Pak. Nanti kan. Oh iya siap. Untuk ikat ya Pak ya. Untuk Nahan sini siap. Iya Pak. Ini ada Rencana kita pakai kita tekan nanti dia sama bambu sama ketahuan. Nah, ini kita nanti baru kita pancang dia bambu, baru nanti kita ketahuan. ya. Ini proses. Nah, mungkin nanti saya kunci juga dengan ini di belakang ini. Ya. Karena kan ini kan luar dalam apa bangku? Iya. Nanti baru kita patok bambu. Ini saya pun ini baru sekali menangani ini. Tapi belajar ya. Nah, kita Pak. Bapak ini. Oke, tolong deh. Tolong. Betul tegaknya. Tidak Pak.
tampak jelas pekerjaan bronjong yang sudah selesai dan yang belum dilakukan untuk ke depan. TV Channel X_60 juga melakukan liputan khusus konfirmasi kepada Kepala Dinas Kominfo Dedi Parulian Siagian di ruang kantornya. Sedikit konfirmasi nih Pak, pasca daripada banjir tadi ini mempertanyakan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Seperti yang saya dengar ini, itu ada termasuk bronjong yang udah jebol di daerah Teluk Karang. Jadi saya mempertanyakan itu satu. Sudah begitu ada informasi dari masyarakat juga Pak. Masalah daripada center kita ini, dan itu sudah ada juga di Facebook itu Pak. Jadi saya juga menginformasikan Bapak dan kami harapkan dengan informasi yang detail dari Bapak sehingga masyarakat tidak salah untuk katakanlah ada kode-kode 1 atau 2 yang harus ditekan, itu seharusnya sudah disosialisasikan terlebih dahulu. Tapi anggaplah ini suatu pembelajaran juga kepada masyarakat ke depan, jangan sampai terjadi. Terima kasih Bang Eko. Jadi kami sampaikan di sini bahwasanya Tebing Tinggi mulai hari Jumat kemarin memang diterpa musibah banjir akibat hujan di hulu dari kabupaten sebelah, yaitu Simalungun. Sampai hari Sabtunya juga terjang banjir. Jadi kita telah melakukan untuk Tebing Tinggi telah melakukan recovery terhadap banjir yang terjadi di Kota Tebing Tinggi. Di antaranya memang tadi ada tanggul yang bocor, memang betul itu di Jalan Ikhlas, Kelurahan Tani Merula. Nah ini Dinas PUPR dan BPBD telah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap tanggul yang jebol tersebut, dan pihak Dinas PUPR juga segera memperbaikinya agar kejadian banjir akan terulang lagi nantinya bisa diatasi dengan perbaikan tanggul ini. Kemudian di Bendungan Bajayu juga Dinas PUPR bersama BWS juga telah melakukan pembersihan terhadap kayu-kayu yang menumpuk, yang nyangkut di Bendung Bajayu tadi. Ini kayu-kayu menumpuk ini juga menjadi hambatan terhadap surutnya air sungai, karena bisa jadi waterback ke halaman ataupun ke jalan air-air tadi, karena terbuntu dia di Bendung Bajayu. Karena kita ketahui bersama Bendung Bajayu ini adalah benteng terakhir di Kota Tebing Tinggi terhadap bila terjadi banjir. Jadi ada 9 pintu itu di Bajayu, jadi tertutup karena luapan air yang deras dan penumpukan sampah-sampah kayu-kayu yang menumpuk di Bendung Bajayu tadi. Itu sampah-sampah itu Pak, dulu kan sempat juga Pak Wali sudah menyurati perkebunan Pamela, potongan-potongan sawit, batang sawit segala macam itu. Apakah itu waktu kemarin itu tidak ada menemukan sampah-sampah batang sawit tadi Pak, yang untuk tersangkut di Bajayu? Masih ada, kayu-kayu masih ada. Jadi pada kesempatan ini juga saya melalui pemerintah Kota Tebing Tinggi menghimbau kepada masyarakat, ya kiranya janganlah sembarangan membuang sampah ke sungai. Begitu juga perusahaan-perusahaan atau pabrik yang ada sepanjang Sungai Padang, ya agar lebih disiplin lah, janganlah membuang sampahnya ataupun potongan-potongan kayunya ke sungai, karena ini mengakibatkan nanti bila terjadi banjir
ya begitu, jadi menumpuk di bendungan Bajai tadi. Begitu juga masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai. Jadi jangan lagi lah membuang tinjanya, kotorannya di sungai, karena pemerintah sudah membangun ipal komunal di beberapa titik di kelurahan. Ini kan bisa dimanfaatkan. Jadi jangan lagi lah, malulah kita, ini kita kota tebing tinggi, kota namanya kan masih ada masyarakat yang buang kotoran ke sungai, kan malulah kita. Jadi sama-sama lah kita menjaga pencemaran sungai kita ini biar jangan tercemar. Jadi kita kan nggak tahu nanti suatu saat datang banjir lagi kalau masyarakat kita mati. Tentang 112 Bang ya? Ya 112. Jadi kan di sini saya informasikan emergency call 112 itu memang panggilan kedaruratan yang kita siapkan untuk terjadinya musibah seperti inilah, seperti banjir contohnya salah satunya. Ya. Jadi penggunaan 112 itu masyarakat bebas pulsa menelpon 112. Namun pada saat menelpon 112 itu dia ada dari operator, sambutan dari operator, nanti dia ada di situ perintahnya untuk menekan 1 untuk berbicara dengan petugas. Nah ini mungkin masyarakat, tapi di sini saya sampaikan untuk sosialisasi juga. Jadi masyarakat jangan mendengarkan operator tadi langsung menganggap nggak ada yang bicara sama dia gitu. Padahal perintah dari operator itu silakan tekan 1 untuk berbicara dengan operator. Setelah tekan 1 tersambunglah nanti dengan operator, barulah berbicara di situ. Nah ini yang terjadi. Jadi saya sudah cek kemarin, memang sudah ada juga yang melapor ke saya Bang. Saya cek langsung ke 112, saya telepon, ternyata bisa diangkat gitu. Jadi mungkin masyarakat kurang memahami cara penggunaan 112-nya. Saya rasa sangat simpel, tekan 112, tunggu perintah dari operatornya, diarahkan nanti itu tekan 1, habis itu langsung berbicara. Dan bebas pulsa di situ. Bebas pulsa Bang, bebas pulsa. Nah, terus permasalahan ini Pak, ini sedikit ada kelemahan, ya namanya ciptaan manusia itu tentu ada kelemahan-kelemahan, dan itu kalau kita informasikan tentu kedepannya akan lebih baik lagi. Contohnya masalah delay tadi. Contoh misalnya ini banjir, jadi masyarakat mungkin betul-betul longgar tidak di satu tempat, mungkin ada di 6, 7 ataupun 10 tempat. Nah mereka semuanya nelpon, sementara itu operator siap, oke udah ready, tetapi karena teknisnya daripada mekanisme alat tadi itu memang harus ada delay. Nah, itu bagaimana Pak menurut Bapak itu solusinya? Ya ini nanti akan kami sampaikan ke kementerian untuk segera diperbaiki lah untuk delay tadi ini. Memang kadang begitu dia terima telepon, masuk telepon lagi, masih dicatatkan laporan tadi sehingga itu tadi delay tadi. Tapi nanti akan kami upgrade, sampaikan informasi ini ke kementerian supaya bisa lebih mantap lagi. Ya, karena ini merupakan suatu kendala juga di lapangan. Ya. Apalagi masalah misalnya terbakar atau tersetrum atau bagaimana, itu kan sangat yang penting sekali ya, harus cepat diberikan pertolongan. Ya. Jadi itu adalah Pak, malam ini saya pun terima kasih banyak Bapak menyempatkan waktu, yang mana Bapak pun besok katanya mau berangkat ke kantor Buksu, maka saya telepon Bapak tadi, saya upayakan supaya saya dapat ketemu, karena besok pagi mungkin saya akan cross check ke lapangan Pak, ke Bajayu maupun ke bendungan tadi itu. Nah insya Allah mudah-mudahan bisa upload yang baik untuk masyarakat maupun juga dengan pemerintahannya. Jadi bisa bersinergi terus menyambung. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi pun dapat diterima masyarakat, juga didengar, baik merupakan daripada pencemaran sungainya tadi sama-sama dijaga, ataupun komunikasi call center tadi dapat terlaksana dengan baik ke depannya. Jadi itu aja Pak, saya pun kan udah malam nih Pak, ya 10:30 terpaksa saya pun berhasil dulu Pak. Demikianlah informasi terkini News Pasca Banjir Rabu 2 Desember 2020. Ek Saputra melaporkan dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara.